Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlia S. Lompong dengan NIM A321-23090 dari kelas C, mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelompok sosial di Indonesia dan stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan dari kelompok 7 dan kelompok 8. Nomor 1, jelaskan lebih lanjut mengenai kriteria stabilitas sebagai syarat kelompok sosial dalam masyarakat. Maksud dari stabil dalam konteks syarat kelompok adalah bahwa kelompok tersebut memiliki kejelasan dan ketetapan dalam struktur proses dan hubungan di dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut, kriteria stabilitas meliputi: yang pertama, kelompok tidak mengalami perubahan drastis dalam jangka waktu tertentu, terdapat struktur dan proses yang jelas serta konsisten, hubungan antar anggota kelompok bersifat stabil, kelompok dapat mempertahankan tujuan dan fungsinya. Nomor 2, bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Proses terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat melalui beberapa tahapan, yaitu interaksi sosial, kesamaan kepentingan atau tujuan, norma dan aturan bersama, kesadaran keanggotaan, struktur sosial. Proses ini bersifat dinamis, dipengaruhi oleh budaya, kebutuhan sosial, dan perubahan lingkungan di masyarakat. Nomor 3, bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial pedesaan dan perkotaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi. Di pedesaan, stratifikasi sosial bersifat tradisional seperti keturunan, kepemilikan lahan, atau peran adat sehingga akses ekonomi lebih terbatas. Di perkotaan, stratifikasi sosial lebih dinamis dan fleksibel, sering ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan sehingga akses ekonomi lebih beragam. Nomor 4, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan? Salah satu faktornya adalah jaringan sosial. Di perkotaan, jaringan sosial lebih luas dan beragam, membuka peluang baru untuk mobilitas sosial. Di pedesaan, jaringan sosial cenderung tertutup dan berbasis kekerabatan. Nomor 5, bagaimana cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial? Cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial: yang pertama, komunikasi terbuka, yang kedua, mediasi dan negosiasi, yang ketiga, fokus pada solusi bukan kesalahan, yang keempat, menyelesaikan secara bertahap. Pendekatan ini membantu menciptakan harmoni dan memperkuat solidaritas. Nomor 6, faktor ekonomi apa yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan? Di pedesaan, stratifikasi didominasi oleh kepemilikan lahan dan keterbatasan pekerjaan. Di perkotaan, lebih dipengaruhi oleh variasi pekerjaan, pendapatan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Nomor 7, apakah konsep lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial? Ya, konsep lapisan sosial di masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan, tetapi mengalami penyesuaian akibat pengaruh budaya lokal dan perubahan struktur. Nomor 8, apa dampak modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Dampak positifnya yaitu peluang pendidikan dan informasi, akses ke pendidikan modern, pengetahuan global. Dampak negatifnya yaitu kesenjangan sosial, kelompok tradisional sulit beradaptasi, tertinggal secara ekonomi dan sosial. Kelompok sosial didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi, menurut Robert Bierstedt. 4 jenis kelompok sosial menurut Robert Bierstedt. Yang pertama, kelompok status; yang kedua, kelompok kepentingan; yang ketiga, kelompok sosial; yang keempat, kelompok asosiasi. Jenis kelompok sosial teratur menurut Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog terkenal dari Prancis. Ia membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentukannya, yaitu yang pertama, kelompok sosial mekanik, terbentuk dari persamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dalam keyakinan dan cara berpikir. Yang kedua, kelompok sosial organik, memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi untuk mencakup keseimbangan sosial. Jenis kelompok sosial teratur menurut Charles H. Coley membagi kelompok sosial ke dalam 2 jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer atau primer group, interaksi langsung dan intim, contohnya keluarga inti, kelompok teman akrab, atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah. Yang kedua, kelompok sekunder atau secondary group, interaksi lebih formal dan resmi, contohnya para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan eksplisit. 3 jenis kelompok sosial tidak teratur.
Yang pertama, kerumunan atau crowd, kumpulan orang yang berkumpul secara fisik di tempat yang sama tanpa adanya tujuan atau organisasi yang jelas. Yang kedua, massa atau mass, keseluruhan dari kerumunan sosial bersifat anonim dan heterogen. Ini adalah salinan lengkap publik adalah sekumpulan orang yang saling berkumpul tapi tidak membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri publik yaitu interaksi tidak langsung melalui media massa dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Stratifikasi sosial, masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Bentuk pelapisan sosial yang pertama secara ekonomi, secara politik. Faktor lapisan sosial, sengaja dibentuk sistem pembagian tugas kekuasaan dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Secara sendirinya, jenis kelamin, usia, pendidikan, atau kepandaian keluarga, keturunan, dan kepercayaan. Sifat pelapisan sosial, yang pertama sistem pelapisan tertutup diperoleh tanpa usaha, yang kedua sistem pelapisan terbuka diperoleh dengan usaha. Masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencarian agraris. Ciri-cirinya yang pertama perbandingan antara lahan dan manusia besar. Yang kedua lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga hubungan antar warga negara sangat akrab. Yang keempat norma agama kuat. Yang kelima memegang teguh tradisi. Masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencarian non-agraris. Ciri-ciri yang pertama adanya heterogenitas, yang kedua hubungan antara penduduk kurang akrab, yang ketiga lapangan kerja dominan industri atau non-agraris, yang keempat norma agama tidak begitu kuat, yang kelima pandangan hidup rasional. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.